if you can love together, you can work together. Intinya kalau kawan-kawan bisa ketawa bareng, pasti bisa kerja bareng. Ya ketawa bareng aja bisa, masa kerja bareng nggak? Pak, jadi kalau misalnya boleh tahu, enak nggak Pak jadi pejabat Pak? Definisi enak tuh, untung saya semalam cukur jenggot. ESDM Corner, bahas energi benar-benar. Spesial di episode perdana kali ini, sebagai pembuka kami sudah menghadirkan sosok inspiratif pemimpin Kementerian ESDM. Usianya masih terbilang muda ya Sobat Energi, tapi pencapaian karir beliau sudah hampir di puncak. Bahkan karena dharma bakti besar beliau terhadap Indonesia tercinta, beliau juga dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita sambut Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Bapak Mirza Mahendra. Halo Pak Mirza. Halo Mbak Jaya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast perdana kami SDM Corner. Ya agak kaget nih Mbak, tadi saya lagi rapat tiba-tiba muncul di sini, saya juga bingung Mbak. Hebat ya Pak, itulah magicnya SDM Pak. Canggih ya Mbak emang. Kalau kita lihat sangat karismatik ya, awet muda dan rupawan. Ini kalau misalnya saya tadi udah ngelihat biografi Bapak, saya baca-baca di portal web, yang keluar apa Pak? PNS yang wajahnya seperti artis. Ternyata benar Pak, salam kenal ya Pak ya. Wah itu lebay itu Mbak. Iya, baik Sobat Energi, Pak, jadi izin Pak, tema kita hari ini kan pemimpin muda di Kementerian SDM. Pak, sekarang kan yang saya tahu Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Pak. Sebelumnya kan juga Direktur Teknik Lingkungan yang saya baca ya Pak. Jadi kalau boleh tahu berarti Bapak udah jadi pemimpin atau Direktur di Kementerian di usia muda sejak tahun berapa Pak? Oke, kalau kita kategorikan dulu pemimpin. Pemimpin itu di level apa pemimpin? Karena tiap orang, apalagi kalau laki-laki pasti akan jadi pemimpin ya, apalagi berkeluarga pasti udah pemimpin pasti kan. Iya betul. Tapi kalau kita kategorikan level pimpinan tinggi itu adalah di eselon 2. Saya start pertama kali saya mendapat amanah menjadi eselon 2 di tahun 2021, yaitu sebagai Inspektur 4 di Inspektorat Jenderal. Oke, dan itu di usia yang masih sangat muda Pak, di early jajaran 40 lah. Early 40, wow, luar biasa. Tapi ya sepanjang perjalanan karir saya memang saya masuk di ESDM ini di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2005. Saya masuk sebagai Inspektur Migas. Sepanjang karir saya banyak memang di Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. Karena yang membawai untuk terkait dengan keselamatan keteknikan. Baru pas start di tahun 2021, saya mendapat amanah untuk menjadi Inspektur 4 di Inspektorat Jenderal. Start situ saya move lah ke Inspektorat Jenderal. Memang agak lumayan rooming sih, karena selama ini saya di Jen Migas, tiba-tiba harus move ke Inspektorat Jenderal dengan tusi yang agak semi-semi berbeda. Oke, tapi sama-sama di bidang migas ya Pak ya? Gak hanya migas sih, karena kan nama Inspektorat Jenderal sebagai APIP, sebagai pengawas, di mana sifatnya adalah menunjang kinerja dari unit-unit terkait untuk mencapai program yang ditetapkan oleh Pak Menteri. Nah, dari sana memang nggak bertahan lama, saya hanya kurang lebih 8 bulan, ternyata saya disuruh kembali pulang kampung. Pulang kampung, yaitu saya jadi Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, di mana tempat saya dilahirkan. Di situ, sampai dengan kemarin di bulan Maret, saya pindah ke jabatan saat ini di Direktur Pembinaan Program Migas. Wow, luar biasa ya. Pak, jadi kalau misalnya boleh tahu, enak nggak Pak jadi pejabat Pak? Definisi enak tuh agak-agak bingung juga, abstrak ya. Kalau tanya enak dulu waktu saya jadi staff, saya mikir, wah enak jadi kepala seksi nih. Dulu kan masih eselon 3, eselon 4 ya. Kalau jadi kepala seksi, saya nggak kalau cowok mumet, disuruh-suruh mulu ya. Iya, ekspektasinya ya Pak? Ekspektasinya gitu. Begitu jadi kepala seksi, wah enak jadi kasubdit, saya nggak disuruh-suruh lagi nih, waktu saya nggak punya nih jadi kasubdit. Jadi kasubdit, wah enak jadi direkturnya, bisa disposisi semuanya, jadi waktu saya sendiri yang ngatur. Begitu jadi eselon 2, ternyata saya makin nggak punya waktu, karena waktu saya ditentuin sama yang lain. Jadi kalau ditanya definisi enak atau tidak enak, tergantung nilai apa yang mau kita bangun dulu.
seseorang ada di satu tempat banyak, tapi orang yang meninggalkan legacy itu nggak banyak. Yes, moment for us. Jadi siapapun penjabat, siapapun ini tinggalkanlah legacy, dan nggak perlu menjabat dimanapun berada harus ada legacy. Legacy pasti in the goodwill, in positive thing ya. Legacy, dan legacy itu bisa sekecil apapun tuh legacy kok. Tapi ya start from small thing, kita bisa baru naik kemana-mana. Ya, yes. Ini sosok berlaku bijak aja nih. Iya. Tapi Pak, pasti kalau misalnya boleh di-spill, mungkin legacy yang Bapak ingin tinggalkan apa Pak? Mungkin singkat aja Pak. Legacy pasti yang bermanfaat ya, karena kita memegang sektor sebagai regulator. Tentunya saya saat ini di subsektor minyak dan gas bumi. Tentunya bagaimana bisa bermanfaat sehingga hasil dari minyak gas bumi bermanfaat bagi bangsa dan negara tentunya. Small thing, hal kecil. Dulu saya memang saya agak cerita sedikit di keselamatan. Kenapa? Karena kurang lebih berarti kan saya 18-19 tahun, karir saya 18 tahun lah. Banyaknya memang di keselamatan keteknikan. Jadi kalau saya pensiun nanti umur 60, mungkin sebagian besar, setengahnya lebih saya di situ. Oke, pasti banyak poin-poin yang di sana ya. Keselamatan. Bagaimana caranya kita mencegah jangan sampai celaka? Kenapa? Dengan hal yang kecil deh, apa yang kita lakukan, pengawasan yang kita lakukan, aturan yang kita bikin, sehingga mencegah orang celaka. Sehingga apa? Yang tadinya orang bisa mengalami resiko kecelakaan, dapat terhindar. Sehingga apa? Kalau dia terjadi kecelakaan, tadi itu orang itu punya anak, anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa melanjutkan ini, walaupun nasib kita nggak tahu. Tapi hal kecil yang kita kadang-kadang nggak tahu. Memang kita namanya manusia berusaha, tapi tetap aja at the end, kalau memang ada kodrat, ya kodratullah lah ya. Tapi tetap saya yakin orang yang akan berusaha dia akan berubah nasibnya sendiri. Jadi keep fighting, tetap usaha, tetap jangan nggak ada lah tuh dibilang hanya berdoa, tidak, pasti berdoa dan berusaha. Iya betul itu selalu. Iya, hanya orang yang berusaha yang bisa mencapai impiannya gitu ya dan Pak ya. Berdoa. Dan berdoa dan doa-doa orang-orang tersayang ya Pak ya. Tentunya pasti. Aduh, ini baru di awal-awal udah inspiratif sekali ya Sobat Energi ya. Tapi Pak, lagi ngomongin tentang legacy juga tadi di perkenalan di awal kan saya juga sempat baca bahwasanya Bapak sampai dapat tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya ya Pak. Itu kalau boleh tahu penghargaan atas apa Pak? Satu, penghargaan itu bukan buat saya pribadi. Kalau secara buat saya, itu adalah as a team. As a team. Pada saat itu, posisi saya adalah sebagai Kasubdit. Kasubdit Keselamatan Hulu Migas. Jadi di tahun sekitar 2018 pada 2019 itu terjadilah kejadian Yankee Alpha, yaitu di offshore Northwest Java, ONWJ, di Laut Jawa. Itu kejadian blowout di tengah laut. Kalau dibilang mirip-mirip inilah di Motor Horizon versi Indonesia. Oke. Di mana pengeboran tengah laut terjadi blowout sehingga kolaps suatu platform, dan yang paling ini juga mencemari lingkungan sampai panjang. Dan pada saat itu saya kena sebagai Kasubdit Keselamatan Hulu ditunjuk sebagai tim perwakilan ketua tim dari Ditjen Migas untuk membantu kawan-kawan selaku badan usaha di situ yaitu PHE ONWJ untuk menyelesaikan menutup sehingga bisa selesailah kejadian tersebut. Teks time lumayan lama, 3 bulanan dan 3 bulan itu kami as a team kita pulang pergi setiap minggu itu pasti di laut, bolak-balik terus untuk monitor, terus mencari mekanisme-mekanisme untuk menutup, gimana caranya menutup blowout semburan di tengah laut dalam kondisi risiko yang sangat-sangat tinggi. Dan alhamdulillah dengan bahu-membahu ya dengan kawan-kawan semuanya, upaya kita dapat selesai. Alhamdulillah kita bisa menutup dengan directional drilling bersama kawan-kawan PHI juga, dan alhamdulillah bisa terhenti. Setelah terhenti, tugas saya nggak selesai ternyata. Saya harus melakukan investigasi. Nah, investigasi Penyebab ini ya, untuk mencari apa yang salah. Bukan siapa ya, tapi apa yang salah. Apa yang salah ini balik lagi untuk perbaikan ke depan. Sehingga kita punya tanggung jawab moral untuk mencegah kejadian serupa ke depannya. Karena saya dan kawan-kawan sebagian besar adalah as a team sebagai penanganan, pada saat investigasi mungkin lebih mudah ya, karena sudah tahu kejadian-kejadian semuanya. Tapi balik lagi, pada saat ada kejadian, pembelajaran yang paling berharga adalah jangan dulu cari apa yang salah atau siapa yang salah kalau di sini. Tapi first action adalah stop. Stop dulu kejadian tersebut, baru nanti kita cari penyebabnya apa. Yang selalu saya sering ditanyain orang pada saat kejadian tersebut tuh,
wah itu salah siapa, apa yang salah, apa yang ini. Ya, tar dulu, kita padamin dulu, baru kita cari. Nah, makanya investigasi itu biasanya setelah kita bisa redam kejadian tersebut. Nah, dari sana saya nggak tahu siapa yang mengusulkan, kawan-kawan mengusulkan untuk mendapat penghargaan dari presiden tersebut. Dan saya nggak tahu kenapa saya udah bilang, ini bukan saya, I'm nothing without my team. Saya nggak bisa apa-apa kok. Dengan tanpa ada tim saya, nggak bisa lah. Dan tapi itu kawan-kawan yang semua bilang, udah Pak, wakilin kita. Karena waktu penghargaan tersebut harus ke sosok orang, tidak ke as a team gitu. Makanya saya sampaikan sampai saat ini pun penghargaan itu bukan buat saya, itu as a team. Wow, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Itu berarti sumbangsi pemikiran itu sampai tersentuh ke timnya, Pak. Sampai akhirnya alhamdulillah dapat penghargaan itu ya Sobat Energi. Ini jadi menarik, Pak. Apakah karena penghargaan itu juga Bapak jadi lebih cepat, Pak, naik jabatannya, Pak? Atau hanya salah satu? Lebih cepat, tidak. Gini, awal karir saya kan tadi saya sebagai fungsional ya sebenarnya. Iya. Itu tahun berapa, Pak, Bapak? Saya masuk SDM tahun 2005. Nah, tadi tahun 2005 kalau boleh tahu Bapak berarti memulai karir sebagai CPNS dulu ya, sebagai PNS dulu ya, Pak ya. Nah, itu Bapak lulus kuliah langsungkah atau Bapak sempat kerja dulu? Saya sempat kerja dulu, saya lulus kuliah, saya masuk kuliah tahun 99, saya lulus kuliah tahun 2002 akhir, 2003. Saya sempat kerja di perusahaan swasta, di perusahaan Korea, di perusahaan elektronik lah, di pabrik. Saya kerja kurang lebih hampir 2 tahun, kemudian baru akhirnya kejebur sebagai ASN sampai saat ini. Oke, sebenarnya agak jauh ya Pak, maksudnya perusahaan elektronik ke energi Pak. Jadi teman-teman kuliah saya sebenarnya waktu pas S1 ya, pada daftar PNS lah. Daftar PNS. PNS. Nah, pada saat itu karena saya di pabrik, jadi pabrik kan waktunya nggak fleksibel dan lumayan jauh gitu lokasi kerja saya. Daftarin lah rame-rame, habis itu saya ingat tuh ujiannya di tahun mini loh. Jadi ini ikut teman sebenarnya Pak? Ya didaftarin. Oh, didaftarin teman, bukan bareng-bareng, ikut teman. tapi pada saat ujian kan nggak bisa apa-apa ya, mesti datang sendiri kan. Terus sudah ujian, selesai. Tiba-tiba itu lumayan, saya ujian tuh saya ingat saya November, terus Januari gitu, tiba diumumin. Nyata dari teman-teman saya yang lolos. Teman-temannya ada yang lolos nggak Pak mungkin? 1-2? Enggak, tapi lebih bagus nasibnya mereka. Jadi BUMN loh. Enggak, Bapak jadi direktur loh Pak. Bagus. Dia juga direktur loh di BUMN. Oh. Bagus kan? Berarti memang circle-nya Bapak pemimpin lah, semua tapi Pak. apapun, tiap orang pasti punya jalannya sendiri ya. Ya pas masuk saya nanya lah sama almarhum ayah saya. Waktu itu memang posisinya saya mau kuliah. Saya pengen lanjut S2. Saya tanya sama bos saya minta izin. Saya mau kuliah, saya bayar sendiri, kuliah saya Sabtu Minggu. Saya cuma minta, kalau namanya saya dulu sebagai QA, Quality Assurance. Jadi kalau ada, kadang-kadang kita ada, kalau Sabtu untuk Minggu, karena nggak mau motong waktu jam kerja produksi pabrik, kalau ada pekerjaan rework namanya. Jadi produk-produk repair, kita harus selesaikan itu di weekend. Saya cuma minta izin agar saya nggak ini. Saya nggak dikasih. Dia bilang, buat apa ya? Dia bilang, buat apa ya sekolah ya? Kami tidak banyak, lebih banyak experience aja banyak. Buat apa? Tidak usah, dia bilang. Meningkatkan kualitas ya, agak mutung lah ya, mutung. Nah, apa sih mau sekolah bayar sendiri, kenapa jadi nggak boleh? Pada saat saya terima, saya ngomong sama almarhum bapak saya. Benar ayah saya pensiunan tentara angkatan laut. Saya tanya, ini terima apa gini? Terus dia bilang, ya kan pengen sekolah kan kemarin. Katanya iya, ya kalau kesempatan sekolah malah ada di PNS, mungkin lebih buka peluang dalam beasiswa dan lain sebagainya. Pikir-pikir, ya juga ya. Ya udah akhirnya izin deh sama Korea saya. Saya bilang saya izin, saya mau keluar karena saya terima di sini. Dia bilang, ya kenapa ya? Buat apa ya? Sudah kerja di sini saja. Saya pindahkan Anda ke Cina. Dia bilang, tidak mau. Saya mau dipertahankan saya ya, tidak Pak, mau. Saya bilang, saya mau kerja buat negara saya. Kenapa ya? Biar saya bisa usir orang-orang kayak Anda saya nggak bolehin saya sekolah kemarin. Pak, tapi yang terakhir tadi serius Pak? Serius, saya bilang kok, ya jangan ya. Dia bilang Indonesia bagus, saya bilang jangan. Saya orang baik, dia bilang. Ya baik, tapi saya tidak bolehin sekolah. Padahal kan buat bangsa saya biar lebih maju, saya bilang. Ya singkat cerita, akhirnya saya gabunglah ke PNS. Setelah CPNS saya luntur, jadi PNS tahun, ayah saya ngingetin. Inget loh, dulu janji mau apa? Ya sekolah. 2006 saya ambil S2. Dan itu jadinya dapat beasiswa atau akhirnya beasiswa? 2006 pada saat itu ternyata
Walhasil karena saya baru masuk kan urutan paling belakang kan, masih banyak yang depan. Ya udah akhirnya nyicil lah, bisa lah cari-cari, dibantu juga jujur salah orang tua saya selesai 2006 sekolah, 2007 2008 saya selesai, kemudian 2011 saya lanjut lagi S3. Nah S3 saya baru beasiswa. Karena alhamdulillah kalau buat S3 kayaknya nggak begitu banyak kawan-kawan yang mau ngambil. Kalau dulu kan urut ya, kalau sekarang kan tinggal tes ya siapa yang terima bisa ajuin. Lebih enak lah sekarang sih, lebih fair lah untuk kawan-kawan yang mau melanjutkan. 2011 saya ambil S3, alhamdulillah saya selesai 3,5 tahun, selesai sana pada saat itu pandemi, sebelum pandemi lah. Saya mikir-mikir, ini apalagi waktu itu migas lagi agak drop, karena produksi kan hancur, terus lesu lah. Iya, 2018-19 ya Pak, itu lagi ramai banget Pak. 2018-19 lah saya akhirnya iseng, saya kuliah lagi ya nih, saya kuliah lagi ambil S2 lagi. Karena tadi S1, S2, S3 saya kan di teknik. Ternyata Bapak adalah ini ya, suka belajar ternyata dari dulu ya Pak. S1, S2, S3 saya di teknik, saya akhirnya 2019 itu saya ambil lah S2 di Strategic Management di Prastia Mulia. Karena kalau saya baca-baca at the end, seorang itu akan balik ke manajemen. Barulah saya kuliah lagi di situ. Alhamdulillah selesai, pada saat kuliah baru 1 semester, pandemi kan. Untung kuliah, jadi ada kerjaan. Kalau enggak kan pening. Tapi akhirnya peningnya apa? Udah Zoom kuliah, ada Zoom meeting, Zoom kerja. Wah panjang deh tuh. Dan adaptasi lah. Tapi ya apapun pagi kita willing to untuk menyelesaikan, insya Allah semua pun bisa kok menyelesaikan itu. Dan alhamdulillah selesai. Dan nggak berapa sebelum saya selesai itu juga waktu itu ada lelang. Saya jadi S2 emang based on lelang. Lelang jabatan. Memang saya daftar tuh last minute terakhir lelang jabatan. Dan kenapa? Karena nggak banyak waktu itu yang bisa ikut golongan. Nah, karena saya waktu itu S2, saya kuliah, S3 kuliah, hal-hal yang diuntungkan buat saya adalah apa? Saya angka kredit saya makanya cepet. Saya dari 3C ke 3D, kalau nggak salah saya cuma 2 tahun, 3D ke 4A 2 tahun. Sebelumnya 3B ke 3C juga 2 tahun. Jadi saya sempat mengalami, dulu angka kredit kan tergantung kita ngumpulin dupak ya. Iya Pak. Dupak, karena kuliah otomatis nilainya langsung tinggi, langsung dapat kenaikan lagi. Jadi situ saya salah satu saya diuntungkan karena saya sekolah, itu diuntungkan angka kreditnya langsung naik penyesuaian, sehingga pada saat daftar mungkin usia saya relatif masih di bawah 40 waktu daftar berarti kan. Walaupun pada saat saya dilantik sudah 40 awal. Itu sih yang diuntungkan dari saya. Jadi kalau ditanya pendidikan apakah berpengaruh? Suka nggak suka berpengaruh. Berpengaruh. Secara karir maupun kalau saya pribadi gini deh, nggak usah ngotot-ngotot buat karir deh. Setidaknya apa sih buat diri sendiri deh. Katanya kan ilmu. Katanya Rasulullah selalu bilang apa? Tuntutlah ilmu terus sepanjang hidup kita harus tuntut ilmu. Tapi ilmu sekali lagi, ilmu apa sih yang paling bermanfaat? Ilmu yang diaplikasikan. Nah, tahapan itu yang saya coba mau jalankan. Wah, ini juga jadi Sobat Energi bisa jadi insight baru nih kalau misalnya mau akselerasi dalam artian akselerasi karir di PNS, berarti salah satunya harus menuntut ilmu terus, kuliah ya Pak ya? Atau mungkin ada yang lain Pak? Tapi sebenarnya nggak juga gini ya. Saya pernah itu bicara sama mantan menteri kita Pak Jonan. Saya disuruh ngitung Pak Jonan. Waktu itu Pak Jonan lagi datang ke Migas. Waktu saya mau lanjut S2 lagi, yang kedua. Saya dengar yuk katanya mau sekolah lagi S2. Iya Pak. Coba hitung. Hitung apa Pak? Kamu S1 berapa tahun? Dia bilang SD berapa tahun? 6 tahun Pak. Terus SMP 3 tahun, 9. Terus SMA 12. Kuliah 3,5, ya taruh 4 loh. 13 berapa tuh? 6, 12, 4, 16. 16. S2 setahun Pak. 17. S3 3 tahun setengah, 3 tahun. Berapa? 20 tahun. Yuk masa kerja berapa lama? Masa kerja saya waktu itu di Pak Jonan tahun berapa ya? 2018 ya? 2018. Berarti kan masa kerja saya 13 tahun kan? Yuk masa kerja 13 tahun, kuliah 20 tahun, belum BEP, dia bilang. Nggak equal. Kalau nggak perlu tuh, ilmu tuh nuntut baik kuliah aja, tapi bisa nuntut di mana-mana. Bisa belajar dari manapun. Bener apa yang disampaikan Pak Jonan. Ilmu tidak hanya dari sisi
kuliah. Tapi ilmu kita bisa dapatkan di mana saja. Kita ngapain ini bisa dapat ilmu. Jangan pernah underestimate sama orang. Even tukang parkir. Tukang parkir pasti punya nilai positif. Dan ada hal yang kita bisa belajar dari mereka. Ya, good point itu yang saya ambil dari message-nya Pak Jonan ya. Oh, iya juga ya. Ternyata, makanya setelah saya selesai S2 lagi, oh masih ada lagi. Makanya saya saat ini, mungkin juga pemerintah, tujuannya sekarang kan ke kompetensi. Ternyata, nggak serta-merta dari pendidikan, tapi kompetensi juga harus tetap ditingkatin dan kualifikasi. Jadi, message day-nya buat saya, jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kita miliki. Terus tambah terus. Terus menimba ilmu ya Pak, bukan hanya kuliah, tapi bisa yang lain juga ya Pak, banyak ya Pak. Tapi ini udah agak seret ya ini ya, kok nggak, mana ini tadi minumnya ini, Fabregas? Iya Mbak Cahaya. Mana minumnya? Udah seret ini tamu Namanya keren amat Mas saya. Fabregas Mas. Iya, Cocoknya apa ya Mas? Ada panjangannya Pak? Apa Mas? Fabregas 3 kg. Iya, jadi kayak promosi ya. Iya. Ini udah ada Pak Mirza, udah ada Mbak Cahaya, udah ada Fabregas, ada yang kurang ini Mbak. Minumnya yang kurang, Betul. Fabregas. Dan aku bisa sulap Mbak. Kita Sulap coba gimana? ya. 1, 2, 3. Wah. Mantap kan? Fabregas sejak kapan kamu bisa Tapi sulap? beneran Mas? Bener Mbak, silahkan. Oh ya silakan Pak, silakan. Kayak minyak bumi Mas, hitamnya. Mbak. Keseharian sudah di situ ya Pak. Mbak. Kenapa? Ini siapa? Kok muda, ganteng ya? Siapa ini Mbak? Kamu tahu aja ya. Ini tamu spesial saya hari ini namanya Pak Mirza, Ditjen Migas. Ditjen Migas? Oh berarti yang ngurusin motor listrik? Ya bukan dong. Migas, minyak dan gas bumi Oh, Fabrega. minyak dan gas bumi. Izin Pak, berarti Bapak yang ngurusin LPG Pak? Ya lumayan salah satunya. Wah Pak, saya mau ngadu dulu Pak. Di kampung saya Pak, itu Pak RT-nya semalam cerita Pak. Katanya di sana itu gasnya kurang Pak. Kenapa ya Pak? Saking gasnya kurang tuh, mereka udah nggak masak pakai gas lagi Pak. Alhamdulillah gasnya kurang, nggak pakai gas lagi kan? Alhamdulillah, berarti pakai jar gas Mas. Salah Pak. Pakai jaringan gas kan? Salah. Pakai bismillah. Gitu Pak. Kenapa ya Pak? Kok bisa kurang ya? Oh kurang, beda-beda macam-macam tergantung variabelnya juga Mas. Yang jelas kuota subsidi kan juga kita terbatas. Pastikan tepat sasaran dulu. Nanti saya tanyain deh ke Direktur Hilir ya Mas ya. Siap Pak, siap. Nanti saya bakal bilangin Pak ke Pak RT saya Pak. Nih, udah dibilangin sama Pak Mirza, direktur katanya bakal ditanyain Pak. Sudah ya, Pak mohon maaf ya Pak. Dia memang suka banyak nanya Pak. Makasih ya, kamu lanjut kerja dulu ya Pak Bregas ya. Kebetulan saya mau beresin kolam. Kolam apa? Kolam komentar. Bisa ya. Oke, kita lanjut dulu ya Oke, Pak ya oke. Pak ya. Baik, Pak, ini kan Bapak termasuk usia muda ya Pak, udah mengisi posisi direktur. Kalau boleh tahu kan pasti juga banyak pemimpin yang senior gitu ya Pak. Ada tipsnya nggak sih Pak menyesuaikan diri supaya tetap berkarisma, tetap terlihat memimpin dengan baik gitu Pak? Saya tersipu dibilang karisma ya. Karisma ya apa? Saya bocor buset. Kalau ngomong belak-belakan saya biasanya kok. Iya betul ya Pak Ya, ya. intinya gini sih. Tapi kan kalau misalnya ini Pak, Bapak diam aja tuh udah kelihatan nih bawahnya loh Pak. Intinya satu, do your best that you can do. Kalau memang belum yang terbaik yang kita lakuin, ya memang kita harus belajar lagi. Tapi satu, apapun upaya yang kita lakukan selalu berikanlah yang terbaik. Jangan sampai kayak sungkan atau bukan sungkan lah apa ya pilih-pilih yang yang ini saya ini. Enggak. Ingat di atas langit ada langit dan ada yang melihat semuanya. Tapi ya apapun itu tujuan kita bukan itu tapi amanah. Saya patokan dari orang tua saya, even istri saya selalu bilang, saya kerja itu kan ibadah ya sebenarnya. Part of ibadah kan kerja itu. Nama ibadah kita harus sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh. Kalau nggak husu, nggak pas kan? Itu sama perumpamaan seperti itulah. Jadi kalau memang belum optimal ya kita tandanya memang harus belajar lagi, learn something lagi, tanya dan jangan pernah takut untuk nanya. Itu kedua, teamwork. Buat saya teamwork is important. Kenapa important? Saya nggak percaya tuh sama namanya Superman, Batman. Saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, saya nggak percaya sama Marvel, sama DC.
yang saya tahu, yang saya percaya super team, tapi bukan Superman. Tidak ada lah. Super Sobat Energi. Intinya nggak ada lah seseorang bisa menyelesaikan semua tuh nggak ada. Tapi as teamwork. Teamwork pun yang saya sampaikan, namanya orang, kita itu semua orang kan pasti mempunyai culture yang berbeda, pendidikan berbeda, latar belakang berbeda. Ibarat kalau not lagu nih, kalau not lagu nggak baca ya, semuanya do enak. Jadi lagu nggak kira-kira? Do, ya kan? Karena ada do, ada re, ada mi. Itu jadikan kelantun jadi suatu rangkaian lagu kan. Sama halnya dengan perbedaan-perbedaan kawan-kawan yang ada as a team. Itulah yang menyatukan menjadi suatu hasil yang indah, yang sempurna. That's a simple thing. Intinya ada satu quote yang saya suka dari Robert Orben. If you can love together, you can work together. Intinya kalau kawan-kawan bisa ketawa bareng, pasti bisa kerja bareng. Ya ketawa bareng aja bisa, masa kerja bareng enggak? Betul Pak, kayaknya Terus, enak jadi timnya Bapak ya. Ada satu lagi, karena hobi saya tuh basket dari dulu. Saya hobi basket dan saya suka Michael Jordan. Kenapa sepatu saya Jordan, pokoknya Jordan deh pokoknya. Ada satu quote Jordan yang saya dulu pernah sampaikan ke salah satu bekas tim saya dulu. Talent wins a game, but teamwork and intelligence win a championship. Kalau seorang Jordan doang, kira-kira bisa jadi juara nggak dulu Chicago Bulls? Tanpa ada yang lainnya. Kemudian kalau, contoh nih, saya masih ingat banget, dulu salah satu pimpinan saya pernah ngomong. Real Madrid, ingat nggak dulu pada saat Jose Mourinho sebagai pelatih, sebagai manajer. Isinya pemainnya semua pemain top semua. Juara nggak? Malah nggak. Kenapa? Karena semuanya pengennya apa? Nyetak gol. Semuanya pengennya show off. As a leader, saya ada satu buku yang saya pernah baca, The Managers. Itu bukunya tentang Alex Ferguson. Ya, kalau saya bilang salah satu buku perjalanan hidup dia bagus sih. Bagus kenapa? Manajer bola itu seorang yang mungkin gaji lebih kecil dibanding pemain. Strikernya atau mana ya. Kemudian dia nggak terlalu lebih terkenal dibandingin pemainnya. Tapi dia harus mengatur pemain-pemain top semua yang ada. Dengan semuanya sebagai selebriti, sebagai apa. Tapi dia harus manage. Tapi dia nggak nongol. Dan dia tidak di lapangan tengah. Nah itu sama pada saat kita jalanin tugas. Tidak serta-merta harus di depan. Tapi pada saat kita bisa berdayakan tim, kita bisa maju ke depan. Dan kalau buat saya pribadi, kalau ada tim saya bisa promosi, that's one of kebanggaan buat saya, privilege buat saya. Kalau tim saya even sama level saya malah lebih tinggi, itu privilege buat saya. Intinya apa? Kita create the next leaders. Dan saat ini momen untuk kawan-kawan yang muda-muda juga terbuka. Jangan pernah mikir, wah saya mah belakangan di sini. Jangan pernah itu. Dunia setelah banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan, dan partisipasi kawan-kawan muda saat ini sangat-sangat diharapin sekali untuk bisa memberikan sumbangsih terkait dengan kondisi saat ini ya, yang katanya VUCA, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity, maupun disrupsi yang terjadi sangat-sangat signifikan, sehingga pemikiran dari kawan-kawan muda yang off of the box ini sangat-sangat diharapkan. Dan saya pribadi di tim, apapun pemikiran, ambil dulu deh, kita nggak pernah tahu, ambil dulu deh. Nanti sambil diskusi, sambil ngobrol-ngobrol, coba mana yang kita bisa implementasikan. Ya, that's the point sih, buat as a team. Wah, keren banget ya Pak. Berarti memang Bapak Mirza empatinya sangat tinggi sekali. Jangan saya Bapak, kenapa? Kesannya tua banget sih. Iya Pak, mohon izin. Dik Mirza juga boleh kok. Padahal Mas Menteri aja ada Mas Menteri ya Pak. Iya, saya Dik aja kalau gitu. Takut banget Pak, saya memang kelihatan tua ya Sobat Energi. Untung saya semalam cukur jenggot, kalau nggak putih semua. Ini kelihatan ya, walaupun usianya muda tapi memang pemikirannya luar biasa. Udah S3 ya, Bapak Ibu, memang kelihatan. SD SMP SMA sama kok. Makanya rambutnya jadi ini semir sendiri ya Pak, tersemir sendiri tanpa harus kita warnai. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam.
Ya menarik sekali Pak Mirza. Ini belum ditanya pesan motivasi anak muda, sudah banyak sekali kita diberikan pesan-pesan ya Pak. Tapi mungkin terakhir juga pengen nanya-nanya, ini kan Bapak sebagai Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi ya Pak. Mungkin ada terobosan terbaru Pak yang akan Bapak lakukan Pak, atau sharing-sharing program-program terkait tupoksi di pekerjaan Bapak Pak. Jabatan adalah amanah, titipan, dan jabatan itu pasti akan kembali lagi ya. Orang akan berganti, semua akan berganti. Tadi saya sampaikan, tapi legacy apa sih yang bisa diberikan seorang? Saya nggak berani berjanji apa ya harus ini, tapi I do my best yang bisa saya lakukan. Memang sebagian tusi saya sangat-sangat krusial saat ini adalah pemenuhan alokasi gas, pasokan gas, kemudian perencanaan dari sisi rencana induk, kemudian kita juga ada terkait dengan TKDN, kemudian master list, dan kerjasama. Selain itu juga ada satu lagi penerimaan negaranya dari sisi pencatatannya semuanya. Memang hal-hal tersebut sudah berjalan. Tapi saya percaya apapun aturan itu mungkin namanya bikinan manusia, tapi pasti perlu kita evaluasi kembali. Zamannya pada saat diterbitkan, saya yakin itu yang paling tepat. Tapi seiring perubahan zaman, pasti ada updating, seperti apa sih kondisi atau karakter dari industri pasti akan berubah juga. Yang nggak bisa kita rubah cuma yang ayat suci. Yang lain sih bisalah dirubah apapun itu. Iya betul Pak. Nah, tapi kalau ditanya apa terobosan, saya nggak berani menjanjikan sesuatu apapun. Jadi tunggu aja di podcast berikutnya. Iya, lebih baik kita langsung tunggu. Kok jadi saya wawancaranya? Ditunggu ya, berarti Bapak bersedia untuk jadi narasumber lagi ya Pak? Insya Allah. Tapi dikasih makan kan? Iya. Laper ya belum makan. Ada Pak. Satu loh, saya tanya deh kawan-kawan saya, Mbak Vita, saya selalu bilang, kalau bisa tuh meeting tuh jangan di ruang meeting itu. Kadang-kadang, ya nggak tahu ya, ruang meeting, suasana ruang meeting kali ya. Jadinya kan kaku apa. Pengen tuh kalau pada saat kita bisa, tadi saya bilang, if you can laugh together, you can work together. Diawali dengan ketawa dulu gitu, diawali dengan apa, santai. Tapi jangan berpikir itu ketawa-ketawa lagi, gosip lagi apa. No, itu bisa kita menghasilkan sesuatu kok. Iya, ini Pak, mungkin pesan-pesan aja ya kita di akhir Pak. Mungkin Bapak bagaimana Pak melihat potensi masa depan energi Pak sebagai sudut pandang seorang pemimpin Pak? Energi. Di Indonesia. Kita memang saat ini dituntut perubahan zaman di mana kita harus sesuatu harus yang ramah lingkungan. Pasti musuhnya dari hidrokarbon. Iya, betul. Karena nama hidrokarbon pasti menghasilkan karbon, menghasilkan H2S sampingannya atau produk turunannya yang menyebabkan pencemaran atau apapun. Tapi balik lagi, ke depan energi kita memang arah ke depannya adalah kita banyak dengan renewable energi kita yang cukup potensial yang ada di Indonesia ini. Minyak dan gas, terutama gas, adalah sebagai transisi untuk menuju ke sana. Kenapa? Tetap saja kita butuh modal untuk mengembangkan hal tersebut. Tapi kalau saya beberapa kali tanya, apakah benar akan hilang minyak dan gasnya? Kalau minyak hilang, produk sampingan hilang apa? Kira-kira Mbak Cahaya? Mbak Cahaya pakai makeup nggak? Pakai. Ada nggak bahan bakunya yang pakai dari produk hilang? Ada Pak, jelas ya Pak. Nah, kira-kira kalau nanti hilang, bener-bener minyaknya hilang tuh, ada nggak tuh bedak gebok nanti atau nggak bedak apa? Iya juga ya. Belum tahu nih inovasi kecantikan seperti apa ya Pak ya? Tetap ada lah. Dan kemudian furnace. Pada saat pembakaran di ruang bakar itu kan furnace itu kan mencapai dengan suhu ribuan derajat Celcius ya. Walaupun teknologi lah, balik lagi teknologi nanti mungkin ke depan renewable energy mungkin dengan engine yang signifikan bisa menghasilkan nilai bakar yang tinggi. Tapi prinsip yang saya pelajarin, kalor itu energi yang masuk adalah energi yang keluar pasti. Berapa energi yang masuk, ya itu energi yang akan dihasilkan. Setahu saya, ilmu yang saya pelajarin sampai dengan saat ini, itu sama kekalahan energi. Jadi ya, balik lagi, hilang tidak, tapi kita akan menggunakan minyak dan gas, kita akan gunakan benar-benar untuk sebagai hal-hal yang fundamental sebagai penggerak roda. Next ke depannya tentunya renewable. Dan kita punya potensial yang cukup signifikan terkait dengan cadangan kita untuk menyimpan carbon capture. Di mana kita punya depleted maupun salin aquifer. Nah itu cukup signifikan, salah satu cadangan yang terbesar di dunia. Jadi ini juga ke depan, jadi kita tetap bisa menggunakan ini, tapi produk-produk kayak karbonnya kita bisa injekkan kembali ke dalam
perut bumi. Jadi bisa balance-nya tetap ada. Ya, ke depan itu, dan tentunya untuk hal tersebut butuh gebrakan-gebrakan dari kawan-kawan, dan era sudah berganti. Siapapun speak up, as long itu buat kemajuan yang lebih baik. Jangan pernah takut untuk bicara, dan jangan pernah sungkan untuk menyampaikan sepanjang itu, tapi dengan cara-cara tentu yang sesuai. Ya, itu sih kalau menurut saya, dan saya percaya generasi-generasi muda kita, saya no excuse deh buat kawan-kawan yang muda. Mereka smart, pinter, tinggal how we can manage them to be the next leader dan implement energi kita. Amin, amin. Jadi target NZE 2060 insya Allah bisa tercapai, Pak? Balik lagi, dengan willingness kita bersama-sama, insya Allah, apalagi dengan tadi saya sampaikan, kita masih punya potensial carbon capture. Iya. Dan selain itu, masifnya kita juga untuk nanti membuat transisi penggunaan energi-energi yang lebih ramah lingkungan dengan target time frame, karena saya dulu bagian yang ikutan nyusun, masih bisa, di sektor kita bisa, mestinya bisa. Tapi ya balik lagi, ini semua perlu dukungan semua aspek, nggak hanya satu tempat atau satu bagian atau kementerian sendiri, tidak mesti menjadi tujuan besar. Wah, ini sibuk banget ya Pak jadi direktur, Pak. Tapi kalau misalnya boleh tahu, Bapak mungkin ada aktivitas lain, Pak, atau hobi-hobi yang sering digeluti, Pak? Aktivitas, saya memang selain itu saya masih ngajar juga sama membimbing mahasiswa. Oh, dosen juga berarti ya, Pak? Masih, dan saya punya usaha kecil-kecilan lah. Oke. Usaha kecil, usaha nggak sopan. Usaha nggak sopan apa tuh, Ya, Pak? usaha megang-megang kepala orang. Waduh. Saya punya barbershop. Oh, khusus cowok berarti ya? Barbershop cowok. Saat ini saya ada 6 cabang barbershop. Saya ada di Galaksi, Cirende, Cinere, Jeruk Purut, BSD, satu lagi mana ya? Cepet ya? Kecil-kecilannya 6 cabang ya, Sobat Energi. Nah, selain itu juga baru mulai start lagi juga di 2 lokasi, yaitu di Lebak Bulus. Lebak Bulus tadi, Pak. Lebak Bulus sama di BSD, selain barbershop ada coffee shopnya. Boleh Jadi, tahu mungkin nama brandnya, Pak? boleh. Nanti mungkin Sekarang kita bisa promo. datengin ya. Wah, atau tahu mungkin kita gitu, bisa diundang, tahu Pak. gitu saya kasih bawain kopinya tuh. Iya, atau nanti Saya diundang ke sana, Pak. Ke barbershop namanya Z Barbershop. Z Barbershop. Kalau coffee shopnya Z Coffee Shop. Kenapa Z? Kenapa Z? Dulu, jadi anak saya tuh namanya pertama Zura, kedua Zafi, ketiga Z. Jadi saya sama istri saya sering dibilang Z Family. Jadi Z. Tapi kalau ditanya sama capser saya, apa sih Z? Plat mobil Garut. Terus dibilang gitu. Ternyata saya cek, bener sih plat mobil Garut sih. Alhamdulillah saya punya pegawai buat yang barbershop sendiri kurang lebih 40 orang. Wow. 40 orang itu lumayan asgar. Asli Garut. Cinta-cintain ya, Pak? Tanah dipijak ya, Pak? Asli Garut semua. Pas lebaran gitu kan, bilang masih, alhamdulillah ya, masih bisa membuat ladang pekerjaan buat kurang lebih 40 orang bisa bekerja. Itu suatu kebanggaan, bukan kebanggaan lah ya, tapi suatu kenikmatan yang ada jadi orang direktur yang juga ya Pak di situ, Pak, pimpinan baru juga ya. Saya nggak jadi direktur sih, direktur istri saya. Nggak boleh direktur. Nggak boleh soalnya ya, Pak ya. Nggak Tapi boleh, dari tahun berapa Pak berarti usahanya, Pak? 2017. Oh, udah lama ya. 2017, walaupun kemarin sempat ini pada saat pandemi, jalan lagi sekarang. Tapi alhamdulillah. Jadi tentunya kawan-kawan ASN jangan pernah worry, sama kawan-kawan ASN muda, untuk kita berkarya, walaupun kita sebagai ASN, kita tetap kok bisa jadi pengusaha. Ini pembelajaran paling gampang apa? Ya kita creating lahan pekerjaan sendiri. Kita bikin sendiri. Salah satu buat saya bahan belajar saya sendiri juga. Bagaimana sih mengelola suatu perusahaan? Karena saya kelola sebagai nggak hanya kayak barbershop, saya tetap bikin sebagai PT. PT-nya ada, tetap punya NIB, tetap punya aktenya, semuanya saya jalanin, sehingga pada saat saya jalanin saya pun tahu, oh kalau ini ribetnya gini. Jadi kalau orang ngomong apa ya, I've been there, saya jalanin itu, saya mesti bayar pajaknya begini. Ini kita ternyata udah 30 menitan ya Pak ya, nggak terasa waktu terus berjalan. Pantes saya lapar banget. Untung tapi tetap fokus loh Pak ini Pak. Ya, tapi tadi saya juga udah dengar pesan-pesan buat anak mudanya ya Pak. Atau mungkin terakhir Pak ada tambahan untuk anak muda Indonesia terfokus di bidang energi Pak? Ya, tetap berupaya semaksimal mungkin. Tetap ilmu itu kan tidak pernah habis ya.
Ilmu itu nggak pernah lah seorang itu bisa menyerap semua ilmu yang ada di dunia, tidak. Tapi be spesifik, beli implement. Saya selalu sampaikan kalau bikin target, bikin kegiatan, bikin apapun, biasakan kawan-kawan untuk dengan SMART. Apa sih SMART? Specific, measurable, achievable, reasonable, and timetable. Jadi nggak hanya cuman saya, tapi ini terpanjang lagi. Iya. Kalau saya dulu waktu saya kuliah, saya disuruh bikin roadmap hidup iya. sama yang ayah saya. Nah, ini bisa setengah jam lagi sendiri ya, Pak? Panjang loh nanti. Tapi apapun itu, intinya pada saat kita, seorang pasti punya cita-cita. Bohong lah, setiap orang itu nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan, bohong lah. Iya, betul. Setiap orang pasti punya ambisi, bener kan? Nggak bohong lah. Kalau baca nggak, saya mau gini-gini aja. Iya. Nggak lah, pasti setiap orang punya ambisi. Iya, kadang actionnya yang susah, Pak. Tapi untuk menjadi ke sana, actionnya tadi, ya saya sampaikan, bikin roadmap yang tadi, specific, measurable, achievable, reasonable, and timetable. Tulis Jadi, Sobat Energi. sesuai dengan kita mau menuju sana, kasarnya dari sini kita mau ke Blok M. Kita mau menuju mau lewat mana, apakah pakai MRT atau pakai busway atau pakai apa? Jalan banyak menuju sana. Tapi mana yang paling optimal? Yaitu yang tanamkan itu. Kedua, kita sebagai ASN tentunya, ASN itu lebih banyak kita loyalitas terhadap negara tentunya. Ya, resiko kita sebagai ASN, tapi tidak serta-merta ASN itu seperti yang orang kira. Tidak kok, saya salut kok dengan apalagi ASN-ASN yang SDM. Malah teman-teman saya pun pada saat tahu saya ASN gitu ya, bilang kok nggak seperti yang di berita sih. Kayak yang di berita selalu kesannya ASN tuh yang formal. Bukan hanya itu formal, terus yang terkenal dengan datang siang, pulang siang, datang siang, pulang siang, kapan pergi? Persona ASN SDM ini seru-seru banget. Tapi ASN SDM ada yang pakai sarung tadi kan, Iya, betul kan? betul. Ada yang bisa jadi tukang sulap. Betul lagi. Nah, bisa macam-macam dan seiring perkembangan zaman juga ya. Jadi ya apapun itu tetaplah kita bisa berkreativitas di bidang kita masing-masing. Tapi keep fokus dengan tujuan tentunya yang baik. Tadi balik lagi, kalau tujuan kita ibadah sih baik. Nggak mungkin kalau tujuan ibadah nggak baik. Dan pesan saya terakhir tadi, legacy. Setiap orang menjabat suatu jabatan banyak. Setiap orang pernah di satu tempat banyak. Tapi legacy apa yang tinggalkan? Sekecil apapun nggak masalah. Tapi itu legacy. That's a good point for us. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk Pak Mirza Mahendra. Wah, terima kasih atas kisah saya bisa ngomong gitu ya, inspiratifnya, Pak? Saya juga kadang-kadang. Biasanya itu karena apa? Karena ambeien seruangan, Pak. Enggak, karena lapar ya. Biar cepet kelar ya, Pak ya. Iya. Iya, Pak Mirza, terima kasih Pak kisah Thank you, Mbak. inspiratifnya. If you can laugh together, so you can work together. Iya, baik Sobat Energi, semoga Sobat Energi di luar sana juga semakin tercharge ya energinya untuk bisa wujudin cita-citanya di bidang apapun Sobat Energi berada, karena saatnya yang muda yang memimpin. Terima kasih juga buat Sobat Energi yang masih bertahan hingga akhir menonton kita di sini. Kira-kira bahas topik apa lagi ya di next episode? Boleh drop komen di bawah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. ESDM Corner, tempatnya bahas energi benar-benar. Bye.